Halo semuanya, perkenalkan saya Yusri Mutia sebagai pengamat sosial UNJ. Dan hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi, membahas secara mendalam tentang salah satu program paling menarik sekaligus kontroversial dari pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yaitu program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah. Program ini disebut menjadi salah satu pilar utama dari visi misi mereka dan langsung menjadi bahan pembicaraan publik karena skalanya yang sangat besar, baik dari segi cakupan, anggaran, maupun dampak terhadap pendidikan, gizi anak, dan juga perekonomian lokal itu sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah program ini realistis? Apakah bisa dijalankan secara efektif dan berkelanjutan? Atau jangan-jangan ini hanya sekedar janji kampanye belaka? Di video ini saya akan mengajak kalian untuk menyelami beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apa itu kebijakan dari program makan siang bergizi itu sendiri, lalu apa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, bagaimana tantangan dan implementasinya, dan bagaimana pelajaran dari negara lain bisa menjadi cermin bagi Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Pertama-tama, kita tuh harus tahu apa sih sebenarnya isi dari kebijakan program makan dan susu gratis ini. Program makan siang dan susu gratis ini merupakan kebijakan pemberian asupan makanan bergizi dan juga susu yang dilakukan secara rutin setiap hari kepada seluruh siswa dari TK, SD, SMP hingga SMA di seluruh Indonesia, baik yang bersekolah di negeri maupun di swasta, termasuk juga santri-santri yang ada di pesantren. Bahkan ini disebut akan mencakup juga anak-anak yang tinggal di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Skalanya itu luar biasa besar. Diperkirakan total sasaran dari program makan siang gratis ini bisa mencapai dengan total 60 juta anak dari berbagai jenjang pendidikan. Anak-anak ini akan mendapatkan makanan siang bergizi dan juga susu yang tentu tidak hanya sekedar mengisi perut, tapi juga harus memperhatikan kandungan nutrisi, kalori, dan juga vitamin yang dibutuhkan untuk menunjang tumbuh kembang anak. Menurut pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran, program ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM sejak dini. Karena tanpa tubuh yang sehat, tentu anak-anak itu tidak bisa belajar secara optimal. Lalu, apa saja sih sebenarnya tujuan utama dari kebijakan makan siang dan susu gratis ini? Yang pertama itu ada mengurangi stunting dan juga malnutrisi. Menurut data dari BKKBN menunjukkan bahwa angka stunting nasional masih berada di sekitar 21% dan itu merupakan jumlah yang cukup besar dan juga cukup tinggi untuk negara Indonesia ini sendiri. Anak-anak yang kekurangan gizi itu memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami gangguan pertumbuhan, kecerdasan yang tertinggal, lalu lebih rentan juga terhadap penyakit. Dengan makan siang dan susu bergizi ini diharapkan bisa terjadi intervensi langsung terhadap kesehatan anak-anak sekolah. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan prestasi belajar, di mana ada korelasi yang sangat kuat antara nutrisi dan juga kemampuan belajar anak. Logikanya, anak yang lapar cenderung sulit untuk berkonsentrasi, mengantuk, dan juga tidak fokus di dalam kelas. Dengan asupan gizi yang cukup, mereka bisa belajar lebih efektif dan memiliki energi yang cukup untuk menyerap pelajaran. Lalu yang ketiga itu ada menstimulasi ekonomi lokal, di mana program ini dirancang untuk memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan juga UMKM lokal. Misalnya sayur yang didapatkan dari petani lokal, ayam yang didapatkan dari peternak sekitar, ataupun dapur komunitas yang menyuplai makanan ke sekolah. Jika itu benar-benar dijalankan dengan pendekatan yang berbasis komunitas, maka rantai pasok makanan ini
akan menjadi mesin baru dari sektor ekonomi. Lalu yang keempat itu ada memperkuat ketahanan sosial, di mana di beberapa daerah anak-anak datang ke sekolah justru karena ada makan siang. Dan hal ini bisa meningkatkan angka kehadiran dan partisipasi anak di pendidikan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial antar daerah. Lalu tentu saja program dengan segala sebesar ini tidak mudah untuk dijalankan karena pastinya dengan program yang besar muncul berbagai tantangan yang besar juga, baik dari segi teknis, fiskal maupun sosial. Yang pertama itu ada tantangan yang berupa anggaran, di mana estimasi biaya program ini diperkirakan mencapai angka 400 triliun per tahun. Untuk konteks sendiri, anggaran pendidikan nasional saja itu mencapai 660 triliun, yang berarti itu mendekati dong anggaran pendidikan nasional untuk program ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah dari mana dana untuk program ini akan diambil, lalu apakah akan menaikkan pajak, apakah akan memangkas anggaran kementerian lain, atau memanfaatkan utang baru. Pemerintah itu belum menjelaskan secara rinci soal ini dan juga publik itu kan sangat berhak untuk tahu. Lalu yang selanjutnya itu tantangan dari infrastruktur dan logistik. Tantangannya itu tidak semua sekolah memiliki dapur, lemari pendingin, atau tenaga memasak, apalagi sekolah-sekolah yang ada di daerah pelosok gitu, misalnya dengan kendala jalan yang rusak, listrik tidak stabil, dan bahkan untuk air bersih pun itu sulit. Lalu apakah makanan akan dimasak di dapur umum dan juga dikirim? Lalu bagaimana caranya menjaga kualitas dan kebersihannya sehingga makanan itu tidak cepat untuk basi sebelum dihidangkan kepada anak-anak. Lalu tantangan selanjutnya itu ada dari sumber daya manusianya itu sendiri, seperti siapa yang akan memasak makanannya, siapa yang akan menyajikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika ada keracunan, jika misalnya makanannya basi atau kualitasnya itu kurang bagus. Lalu harus ada pelatihan gizi gitu untuk program ini, lalu logistik dan juga manajemen makanan yang massal. Selanjutnya, tantangan yang selanjutnya itu ada pengawasan dan juga risiko korupsi. Kita semua tahu dengan adanya proyek sebesar ini, pasti peluangnya untuk diselewengkan itu juga lebih besar. Jadi proyek pengadaan itu sering jadi sarang korupsi, misalnya dari markup harga hingga juga pengadaan fiktif. Untuk karena itu harus ada sistem pengawasan yang berlapis, yaitu berbasis digital, juga terbuka dan bisa diakses langsung oleh publik. Dari program yang kita tahu yang sudah dicanangkan oleh Presiden Wakil Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, ini kita bisa melakukan studi banding internasional dengan negara lain yang sudah menjalankan program serupa dengan program makan siang gratis ini. Misalnya di India itu ada Midday Meal Scheme, di mana merupakan salah satu program makan gratis yang terbesar di dunia. Dengan hasil kehadiran siswa di India itu meningkat dan juga angka putus sekolah menurun. Tapi ada beberapa masalah yang muncul, misalnya seperti keracunan, makanan yang basi, hingga korupsi. Pada tahun 2013, 23 anak di Bihar, India meninggal karena makan siang yang tercemar dengan pestisida. Lalu contoh selanjutnya itu ada dari Jepang, di mana Jepang ini merupakan model edukatif yang menggunakan model edukatif dengan setiap anak itu mendapatkan makan siang yang disiapkan dengan sangat disiplin dan juga edukatif. Anak-anak sendiri ini diajarkan untuk menyiapkan makanan, membersihkan, hingga menghormati makanan yang mereka dapatkan itu sendiri. Pemerintah lokal dan sekolah itu punya sistem pengawasan internal yang sangat ketat. Intinya, program makan siang ini tuh bisa aja berhasil, tapi dengan syarat eksekusinya itu harus presisi. Karena kalau misalnya nggak presisi dan kurang hati-hati, itu bisa aja jadi bumerang bagi Indonesia itu sendiri.
saya yakin program ini itu punya potensi besar, tapi juga seperti yang saya sudah jelaskan tadi, program besar itu pasti memiliki tantangan yang besar, memiliki risiko yang besar juga. Maka ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. Misalnya bisa dilakukan uji terbatas terlebih dahulu. Seperti program makan siang gratis ini bisa dilakukan dari daerah yang prevalensi stuntingnya itu lebih tinggi dari daerah lainnya. Lalu dari sana kita bisa melihat tingkat efektivitasnya dan efisiensinya sebelum meluas ke tingkat nasional gitu. Lalu ada transparansi anggaran di mana pemerintah ini tuh wajib untuk membuka detail dari sumber dana, penyaluran, dan juga pelaksanaannya. Lalu ada desentralisasi dan pemberdayaan komunitas. Bisa melibatkan desa, RW, hingga orang tua murid dalam penyusunan dan pelaksanaan menu dari makan siang ini. Lalu ada monitoring digital, di mana bisa dibuat aplikasi real time untuk melaporkan pelaksanaan harian tiap sekolah. Lalu juga ada pendidikan gizi. Jangan hanya memberikan makanan dengan membuat program gratis untuk makan, tapi juga bisa mengajarkan anak-anak itu soal gizi, kebersihan, dan menghargai makanan terlebih dahulu. Lalu kesimpulannya, apakah program gratis ini layak untuk dilaksanakan? Menurut pendapat pribadi saya, ini adalah sangat layak, sangat mulia tujuannya, tapi bisa berhasil dan bisa berguna untuk anak-anak sekolah di Indonesia dengan syarat perencanaan yang matang, bertahap, dan juga diawasi dengan ketat gitu. Jangan sampai program mulia seperti ini jadi alat politik jangka pendek, atau lebih buruk lagi jadi lahan korupsi baru. Saya percaya kalau dijalankan dengan niat tulus dan sistem yang kuat, program ini bisa menyelamatkan jutaan anak Indonesia dari kondisi malnutrisi, stunting, dan juga putus sekolah. Sekian analisis video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.